I'tikaf bagi wanita. Maksudnya, apa hukum i'tikaf bagi wanita? Imam Syafi'i tidak menyukai secara mutlak wanita melakukan i'tikaf di masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah. Dia berhujah dengan di bab ini yang menerangkan bahwa wanita dianjurkan untuk melakukan i'tikaf di masjid rumahnya. Karena apabila dia melakukannya di masjid jami, maka akan terlihat oleh banyak orang. Dari Amroh, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Lalu aku membuatkan kemah untuknya, maka beliau sholat subuh, kemudian memasukinya. Hafsah minta izin kepada Aisyah untuk mendirikan satu kemah, dan Aisyah mengizinkannya. Maka ia pun mendirikan satu kemah. Ketika hal itu dilihat oleh Zainab binti Jahsy, maka ia mendirikan kemah yang lain. Ketika pagi hari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat beberapa kemah, maka beliau bertanya, "Apakah ini?" Lalu dikabarkan kepada beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kebaikan yang kalian duga tentang mereka?" Lalu beliau meninggalkan i'tikaf pada bulan itu, dan beliau melakukan i'tikaf 10 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari nomor 2033. Kalimat beliau sholat subuh kemudian memasukinya. Keterangan ini dijadikan dalil bahwa permulaan i'tikaf adalah dari awal waktu siang. Kalimat Hafsah minta izin kepada Aisyah untuk mendirikan satu kemah. Dalam riwayat Al-Auza'i disebutkan, Aisyah minta izin kepada beliau, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengizinkannya. Dan Hafsah meminta izin kepada Aisyah dan dia mengizinkannya. Maka ia pun melakukannya. Kalimat hal itu dilihat oleh Zainab binti Jahsy, maka ia mendirikan kemah yang lain. Dalam riwayat Amr bin Al-Harits disebutkan, ketika hal itu dilihat oleh Zainab, maka dia mendirikan kemah bersama mereka, dan ia adalah seorang wanita pencemburu. Aku tidak menemukan pada satupun di antara jalur periwayatan hadis itu bahwa Zainab meminta izin. Seakan-akan ini salah satu penyebab mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka. Kalimat ketika pagi hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat beberapa kemah. Dalam riwayat Al-Auza'i disebutkan, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat, maka beliau kembali ke kemah yang didirikan untuknya guna melakukan i'tikaf di dalamnya. Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dinukil oleh An-Nasai dengan lafaz, ketika selesai sholat subuh, ternyata beliau melihat 4 kemah. Beliau bertanya, untuk siapakah kemah-kemah ini? Mereka menjawab, untuk Aisyah, Hafsah, dan Zainab, yakni 1 kemah untuk beliau dan 3 kemah untuk ketiga istri beliau. Kalimat beliau meninggalkan i'tikaf dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, beliau memerintahkan kemahnya dirubuhkan. Kalimat dan beliau melakukan i'tikaf, seakan-akan Nabi Shallallahu alaihi wasallam khawatir jika motivasi mereka melakukan hal itu adalah karena sikap berbangga diri dan berlomba-lomba yang lahir dari rasa cemburu dan keinginan untuk dekat dengan beliau. Sehingga i'tikaf yang dilakukan telah menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Atau ketika beliau memberi izin kepada Aisyah dan Hafsah tidak beresiko tinggi dibanding dengan kedatangan seluruh istri beliau di masjid, sehingga masjid menjadi sempit bagi orang-orang yang hendak sholat. Atau apabila para istri Nabi berkumpul di samping beliau, maka keadaannya akan sama seperti ketika berada di rumahnya. Mungkin saja mereka akan menyibukkan Nabi dari menyepi yang menjadi maksud ibadah.
sehingga hilanglah makna i'tikaf yang dimaksud. Kalimat 10 hari di bulan Syawal dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, beliau tidak i'tikaf di bulan Ramadan hingga beliau i'tikaf pada 10 yang pertama bulan Syawal. Al-Ismaili mengatakan bahwa pada hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya melakukan i'tikaf tanpa berpuasa. Sebab awal bulan Syawal adalah hari raya fitri yang diharamkan untuk berpuasa pada hari itu. Ulama selainnya berkata, i'tikaf beliau di bulan Syawal merupakan dalil bahwa amalan-amalan sunnah yang menjadi kebiasaan jika luput dan tidak sempat dilaksanakan, maka disukai untuk diganti. Bolehnya mendirikan kemah di masjid dan lebih utama bagi wanita adalah tidak melakukan i'tikaf di masjid.